Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nahtammal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Badan Pusat Statistik melaporkan pada akhir September tahun 2018, 25,67 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. 5,01% yang masih pengangguran, serta 17,7% anak Indonesia yang menderita gizi buruk dan busung lapar. Sementara itu, hadirin, Hari Afrianti, Deputi Wakil Direktur PT Mercedes-Benz Indonesia melaporkan, Indonesia merupakan pemesan mobil mewah se-Asia Tenggara, mengalahkan negara berkembang lainnya. Kedua data tersebut, hadirin, menggambarkan tingkat kesenjangan yang begitu tajam antara kehidupan si kaya dan si miskin di Indonesia. Jika hal ini terus kita biarkan, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin menderita. The rich richer and the poor poorer. Untuk itu, zakat, solusi pengentasan kemiskinan, merupakan judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 3 halaman 470 menjelaskan, khudz min amwalihim, ambillah zakat dari kumpulan harta mereka. Pantas kalau Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah jilid 2 menjelaskan bahwa zakat adalah sedekah dan sedekah adalah zakat. Untuk itu hadirin, ada 3 hikmah jika zakat telah ditunaikan. Yang pertama, tutahhiruhum, zakat mensucikan hati para hartawan dari akhlak yang hina. Demikian penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di dalam kitab tafsirnya Kalamil Mannan juz 1 halaman 350. Orang yang tidak mau membayar zakat, hidupnya akan terlena dan berfoya-foya. Jangankan untuk membantu kaum du'afa, justru malah merampas, menguras, bahkan menindas hak-hak mereka. Pantas hadirin, kalau kasus pembunuhan dan gangguan kejiwaan makin marak terjadi di Indonesia. Bahkan hadirin, tidak sedikit dari gadis bangsa kita yang rela menjual kehormatan mereka hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, watuzakihim, zakat mengangkat derajat kaum hartawan dari tingkatan orang-orang munafik menuju tingkatan orang-orang yang ikhlas. Demikian penjelasan Syekh Abu Muhammad Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil halaman 91. Dengan demikian hadirin, orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau berinfak dan enggan bersedekah bukan saja disebut manusia tamak dan serakah, tapi juga disebut manusia munafik. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Bukan termasuk orang mukmin, orang yang perutnya kenyang sendiri sementara tetangganya merintih, menangis, menahan lapar. Dan yang ketiga, sakanullahum, zakat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kehidupan. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Al-Jauzi dalam At-Tasil fi Ulumit Tanzil halaman 167. Timbul pertanyaan, apakah zakat di Indonesia telah mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Tentu belum hadirin. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono dalam konferensi World Zakat from the International Convention Center menyampaikan bahwa zakat di Indonesia apabila mampu dikelola secara optimal maka jumlahnya akan melampaui 100 triliun rupiah. Namun
sayang hadirin, hingga akhir tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional hanya mampu mengumpulkan 60 miliar saja dan hanya sanggup menyantuni 0,2% penduduk miskin Indonesia. Kemana para hartawan kita yang lainnya hadirin? Bukankah mereka antri untuk membeli mobil mewah harganya miliaran rupiah? Sedangkan rakyat miskin kita antri mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan sembako gratis dan beras miskin. Inilah kondisi di Indonesia. Untuk itu hadirin, jika kita ingin bangsa ini sejahtera, kita harus mau berbagi dengan sesama. Inilah yang didendangkan oleh Nur Asiah Jamil dalam bait lagunya sebagai berikut. Gunakan harta untuk semua di atas jalan ridha ilahi. Wakafkan zakat agar selamat. Wakafkan zakat agar selamat. Itulah hartawan hidup yang suci. Mau jadi hartawan yang suci hadirin? Hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk memberantas kemiskinan dengan zakat, infak, dan sedekah? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 sebagai berikut. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikanlah haknya kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk mengentaskan kemiskinan ada 3 hal yang harus dilakukan para hartawan kita. Yang pertama, Wa ati dzal qurba. berikan hak dan kewajiban kepada keluarga dekatmu terlebih dahulu. Demikian penjelasan Syahid Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya Tafsir fi Zilalil Quran juz 4 halaman 2222. Dengan demikian hadirin, keluarga dekat harus diutamakan.
Bayangkan saja, andai dari satu orang hartawan mau membantu 10 orang keluarga dekatnya, maka dari 1 juta hartawan di Indonesia akan mampu menyelamatkan 10 juta orang miskin di Indonesia. Betul hadirin? Yang kedua, wal miskina wabnas sabil. berikan hak kepada orang miskin untuk menuntaskan kemiskinannya. Dan yang ketiga, wala tubadzir tabdzira. Jangan membelanjakan hartamu kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, Zakat adalah perintah Al-Quran yang wajib ditunaikan kaum hartawan. dan yang kedua, Zakat adalah solusi pemberantas kemiskinan, memuliakan hartawan dan memberi kemaslahatan. untuk itu hadirin, kami mengajak kepada seluruh warga Indonesia, mulai saat ini mari membayar zakat untuk hidup yang lebih bermartabat. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Kabupaten Tuban sungguh memikat, Warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.